Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mendekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Mari kita angkat tangan, katakan berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat umatnya yang datang dengan senang hatinya. Mari sama-sama kalian berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Hadirat-Mu, hadirat yang memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat yang memenuhi. Ya Tuhan, kata masyarakat hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan aku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat, amin, penuhi baitmu. Dan yang merindukan hadirat Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, ya Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu Tuhan penuhi baitmu. Dan kami bersyukur di hadapan Tuhan menyembahmu. Ya Tuhan, hanya hadirat-Mu memenuhiku. Mari bersama-sama katakan hadirat Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu.
Sembah Tuhan, sembah Tuhan, panggil nama Yesus. Jangan berhenti untuk menyembah. Engkau berhenti untuk menyembah. Ya Yesus Tuhan, yang layak dipuji disembah aku dan menyembah. Haleluya. Apapun pergumulanmu pada siang hari, serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Maka Dia akan bertindak. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik.
Haleluya. Setiap hari melihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Mari sama-sama. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Panggil nama Yesus, Yesus, kami cinta, ku cinta lebih dari segala yang ada. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil nama Yesus, Yesus, ku cinta lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, katakan, panggil nama Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita makin beri bersama-sama. Setiap hari kulihat kasih-Mu, katakan, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari angkat kedua tangan kami saudara, panggil nama Yesus Tuhan.
Yuk semua, mengatur Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, selama itu kita berdiri. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaan carita, bersuka-cita, siapa namanya? Yesus, nama Yesus, nama Yesus kita berdiri. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Allah berkuasa, 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 dari utara ke selatan, come on. Terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, siapa namanya? Nama Yesus, Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, hey, kemuliaan Maha Esa. Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Yuk sama-sama katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, one, two, three. Allah berkuasa, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, menyembah nama-Mu. Allah dahsyat, seluruh bumi sujud. Mana suaranya? Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Allah kita dahsyat. Amin. Yang ngomong Pak Pendetanya aja. Allah kita dahsyat. Amin. Katakan haleluya. Perhatikanlah bunga baru dilarang, Tuhan diasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan diharap, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan diharap, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan saat percaya, Tuhan bergerak. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar.
kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah tamu utama kami, tidak ada yang lain. Mari Tuhan Yesus berfirmanlah pakai mulut lidah hamba-Mu. Hikmat-Mu turun atas setiap kami. Pengurapan baru memenuhi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Firman Tuhan cuma bilang begini. Jangan berharap kepada siapa? Manusia. Pemerintah ini sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi dia akan bikin kebijakan, percayalah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan andalkan manusia. Amin. Percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ya, yang bingung, yang gelisah, ada di sini angkat tangan. Nggak ada sing ngaku. Ya, puji nama Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-6 berkata demikian. Mengapa hatiku sedih dan gelisah? Aku berharap kepada Allah, maka aku akan bersyukur lagi kepadanya, kepada Allahku dan penyelamatku. Kemudian itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Terjemahan barunya berkata demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya akan bacakan dalam terjemahan The Message. Berkata demikian. Mengapa kamu berada di tempat pembuangan? Jiwa tersayang. Wow, keren ya, keren. Mengapa kamu menangis meratap? Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Segera engkau akan memuji lagi. Dia menempatkan senyum di wajahmu. Dia adalah Allahmu. Terjemahan yang lain, saudara akan baca, akan ngerti nanti. The Passion bilang begini. Jadi jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa kamu tenggelam dalam keputusasaan? Tetaplah berharap dan menantikan Tuhan, Juru Selamatmu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bernyanyi dengan pujian, karena Tuhan adalah anugerah keselamatanku. The Passion bilang begini, amplify. Saudara biar nanti tambah. Nanti ini kata-katanya ini kalau sudah rangkum jadi satu, saudara akan ketemukan itulah definisi asli daripada bahasa aslinya. Saling melengkapi. Amin. Amplified berkata, mengapa engkau tertunduk, hai batinku, dan mengapa engkau harus mengeluh atasku dan menjadi gelisah dalam diriku? Berharaplah pada Tuhan dan menantikan Tuhan dengan penuh harap, karena aku masih akan memuji Tuhan, penolongku dan Allahku. Amin. Kita balik aja ke terjemahan baru yang ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada kata yang di situ yang sangat menarik. Kata lagi. Apa artinya kata lagi? Sudah tahu? Pengulangan. Apa yang sudah pernah dialami diulang. Jadi disebut lagi. Apa yang diulang tadi? Bersyukur. Bersyukur lagi. Artinya apa? Dulu kita pernah bersyukur, betul? Terus kemudian nggak bersyukur. Terus kemudian hari ini bisa bersyukur, namanya bersyukur lagi. Jelas ya? Jelas ya?
Jadi ada fase di mana kita tidak bisa bersyukur. Firman Tuhan katakan bersyukurlah senantiasa. Artinya tidak ada fase di mana tidak bersyukur. Buka mata setiap hari, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mestinya seperti itu. Tapi ada satu fase di mana kita alami seperti itu. BBM naik, saudara gelisah, saudara tertekan. Ya pastilah, pembicara tidak ngerti, kayak so hitung-hitungan. Jadi lah BBM naik, kabeh munggah lah. Lah kabeh munggah. Berkata, lo cuma dari Surabaya, yang lainnya turun. Maka engkau gelisah, engkau bingung, engkau tertekan. Sekali lagi saya tanya, kalau semuanya naik, berkat saudara gimana? Naik. Oh, baru sekarang ngeluknya. Mantap, Bapak Ibu, mantap. Pada waktu COVID pandemi, bukan cuma saudara yang mengalami tekanan, kami semua juga mengalami tekanan. Betul, yang hidupnya melayani Tuhan, wow tambah. Biasanya undangan sana khotbah, khotbah mesti pulangnya diapain? Masa terima kasih ya Pak, terima kasih Pak Babi. Loh kami tidak minta ya, kami tidak minta. Tapi mesti biasanya Pak Wira iki loh, Pak David, Pak Wira iki loh, kan ya. Bukan Pak Davidnya, ada majelisnya. Pak David tidak kasih itu. Ya, mesti kasih gitu kan. Saya di mana tuh? Tapi kali ini sama sekali tidak ada. Karena tidak ada ibadah COVID. Yang biasanya main musik, wah, gaya-gayaan buat kating. Kau untuk saya ngundang jelas. Kapan kapokmu? Guyu, senang ngomong berbanding. Ya, apalagi WL biasanya meceng. Oh, saudara, moro makles. Sama, saudara. Sama. Kami alami tekanan kan. Dan itu terjadi. Tapi sekali lagi, Allah yang engkau sembah, itulah sumber pengharapan kita. Amin. Tidak ada yang lain. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada dunia ini. Dunia ini cuma sementara saja. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tubuh ini terjadi apa? Ini loh, tubuh ini terjadi apa? Dari tubuh jasmani, dari jiwa, dari roh. Di antara ketiga ini, yang labil yang mana? Yang tetap yang mana? Tubuh ini tetap. Halo? Enggak. Umurnya tambah tua ya tambah kisut ya BKM. Saya kalau sedang lihat kaca, lu kok melorot ya pipiku ya? Lo kelemohan kata Pak Budi. Wes sekali makan wes gak mangan sego saya. Jadi Bapak Ibu kalau saya makan, saya tadi pagi itu, Pak Wira kok enggak makan nasi? Bukan saya tidak. Saya memang tidak makan nasi, nasinya cuma sekali saja karena perut saya perut orang Indonesia. Ya kan? Tubuh ini tidak fana, tidak kekal. Sangat labil. Hari ini kita ketemu erongnya mancung. 1 bulan lagi ketemu, erongnya kok pesek ya? Halo? Loh, Anda kaget enggak ya? Mancung kok jadi pesek? Nggak masuk akal, ya memang nggak masuk akal. Saudara pada respon. Biasanya sing hari ini pesek sakulan mana? Mancung. Karena dioperasi plastik. Dino itu melorot. Sak minggu mana kewenceng mana dikai benar. Saya belum berapa waktu ayo lah kode apa pasangi benang aja ditarik orang kabeh diobras ya sudah biar saja kita sedang menunjukkan kepada dunia inilah tubuh itu memang fana. Jiwa kita
Bertahan atau tidak? Sangat labil. Hari ini kita bisa sukacita karena berkati akeh. Begitu kan ya? Wow, haleluya. Oh. Besok habis duitnya, gak ada berkat lagi, mencucu. Betul? Coba nih berkati terus, semeringah terus. Sangat labil jiwa, kehendak. Hari ini wow, waktu masih muda ketemu bakal istrinya, wih kintrong, wah cantik, wis, wah ya toh, bapak-bapak dulu masih muda, siapa cara tak cedeki, digendingi gitu, akhirnya dapat, wah senangnya ya, cawanan sukacita, jiwanya senang bersorak luar biasa. Mari ngono, ya sudah dapat, sudah nikah, selang beberapa waktu, bu ambumu kok gak enak sih bu, sudah nggak senang lagi. Itulah labilnya. Yang tidak berubah itu adalah roh kita. Oleh sebab itu jaga baik-baik. Tadi Pak David bicara tentang firman Tuhan. Roh ini loh yang harus kuat. Memang firman Tuhan katakan roh itu lemah, tapi rohnya Tuhan itu kuat. Saudara bisa jadi kuat kalau roh saudara menyatu dengan rohnya Tuhan. Amin. Dan kalau itu terjadi, harapan akan sepenuhnya kepada Tuhan. Nggak main-main lagi, nggak main-main lagi. Ikut Tuhan tidak main-main, tapi bersungguh-sungguh sehingga engkau bisa bersyukur. Yada, memberi. Kata-kata yada ini, memberi. Apa yang kita beri? Pujian, kemuliaan, ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dialah sumber pengharapan kita. Yesus, Yesua, artinya keselamatan, artinya yang membebaskan, artinya yang memberikan kesejahteraan, artinya yang memberikan kemakmuran, definisinya. Itulah kata-kata Yesus. Jangan main-main, saudara. Saudara bisa nyebut Yesus, Yesus, Yesus. Oh, jangan jenengi wong aja biasa-biasa saja. Balik definisi arti itu. Ada satu yang dahsyat yang terjadi. Keselamatan tidak bisa orang kasih, cuma Yesus satu-satu. Amin. Puji nama Tuhan. Berharaplah, berharaplah. Roma 15 ayat 13 berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan. Siapa? Allah yang menjadi sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya Allah, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita balik tadi, kita bisa bersyukur lagi kalau pengharapan kita tetap kepada penolong kita dan keselamatan kita. Baru. Kenapa kita tidak bisa berharap? Karena kita mengalami tekanan, tertekan. Kapan saat kita sudah tidak bisa berharap lagi? Yang pertama dikatakan tertekan jiwanya, hatinya sedih. Tadi saya katakan tadi, arti daripada itu dalam terjemahan-terjemahan yang lain, yaitu sakah tadi, di tempat pembuangan, tertunduk. Artinya apa? Tidak ada harapan, putus asa. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Mungkin kau melihat, wah wis ka ono ngane rasanya. Hidup ini kok tambah susah. Hidup ini kok tambah tertunduk. Sudah untuk ngangkat kepala saja, rasanya sudah tidak mungkin. Anakku tambah susah.
duwe putu kaya apa, putuku akan datang sekolahnya di mana. Sekali lagi, jangan kendor. Engkau punya sumber pengharapan yang sejati, yang tidak bisa dimungkiri. Jangan tertekan jiwamu, jangan gelisah atau menangis meratap tenggelam. Orang tidak boleh menangis meratap. Boleh. Apakah saya tidak pernah menangis meratap? Pernah. Saya sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tubuh bisa mengalami kesakitan, punya jiwa yang bisa mengalami kesedihan. Setiap kita mengalami, bergejolak terus di dalam pikiran kita, hati kita. Dengan apa? Dengan pengharapan tadi. Ya Allah, bagaimana nanti? Sehingga kita tidak bisa bersyukur lagi kepada Tuhan. Perlu yang tetap, konstan, tidak goyah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kita bisa alami itu kalau hidup kita bersatu dengan Yesus Kristus. Amin. Selama engkau di luar itu, engkau tidak akan sanggup. Mengucap syukurlah. Kita perlu ketetapan yang tidak mudah goyah. Kegoyahan itu membuat kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Ada satu cerita yang begitu menarik, ya. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya. Saya bicara hari Kamis yang lalu. Ya. Ciptaannya Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena itu jadi sumber yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita. Ya. Atmosfer di kita ini begitu luar biasa. Banyak unsur komplit yang diperlukan untuk kehidupan ini. Salah satunya apa? Yang saudara hirup apa? Oksigen. Betul, oksigen. Tapi oksigen itu bukan dominan di atmosfer kita. Bukan yang dominan. Atmosfer itu unsur yang kedua. Ada satu unsur yang dominan yang diperlukan. Ya. Sebelum masuk ke situ, saudara masih ingat waktu saudara masih diajar di SMP, SMA, atau SD sekarang sudah diajarin. Kalau ada tanaman, mesti ada proses fotosintesa. Betul, metabolisme tadi. Ya, itu kan unsur haranya diambil dari tanah. Betul? Ya. Terus kemudian diubah gitu kan dengan fotosintesa, prosesnya begitu. Unsur yang paling utama yang tanaman butuhkan itu apa? Kalau saudara pupuk tanaman, pupuk apa saja yang umumnya? N, P, K. Itu yang major, ada minor, major yang utama, N yang utama. Ya, untuk pertumbuhan. Ya, N. Kalau tanah itu sudah dipakai terus menerus, akhirnya tanah yang mestinya alkali, pH-nya itu netral, dipupuk dengan pupuk buatan, akhirnya dia asam, dan N-nya susah untuk diserap oleh makanan, akhirnya perlu ditambah lagi. Makin ditambah, pH-nya juga makin rendah. Ya,
Oleh sebab itu, selain di tanah, ya, unsur ini paling banyak di atmosfer kita. Paling banyak, 78% atmosfer kita itu adalah nitrogen. Dan nitrogen di udara itu rumus bangunnya, rumus kimianya N2. Belajar sedikit ya. N2 itu komposisi yang paling kuat, paling solid, tidak mudah dipecah. Tidak mudah dipecah. Ada cerita di Perang Dunia Kedua, menarik cerita ini. Kenapa saya katakan menarik? Ya, pada waktu Perang Dunia di Eropa, ya di Eropa. Kalau Asia, Jepang yang lain. Kalau di Eropa siapa? Jerman. Bapak pembalanya ngerti. Ya, bukan Belanda, bukan Belanda di Indonesia lain. Ya, Jerman. Jerman itu hampir menguasai seluruh Eropa, kecuali Rusia. Rusia dia tidak bisa masuk karena waktu dia mau masuk, perbekalan pasukannya sudah berkurang, amunisinya sudah berkurang. Tahu-tahu waktu dia masuk Rusia terjadi musim dingin. Banyak yang mati, akhirnya mereka balik, nggak bisa masuk Rusia. Yang berikutnya negara yang diblokade oleh Jerman adalah Inggris. Inggris ini sudah nggak bisa apa-apa, dikepung sama Jerman. Jerman itu punya satu kapal selam yang mengerikan, menakutkan. Torpedonya dia kirim sehingga kapal yang mau masuk ke Inggris dibom, kapal yang mau keluar dari Inggris dibom, sehingga banyak yang meninggal dan rusak. Kebutuhan untuk bahan peledak buat berperang lama-lama habis karena kebutuhan mereka diimpor dari Chili, Amerika Latin. Bentuknya itu nitrat, bukan nitrogen N2. N2 tidak bisa, jadi pakai nitrat. Nitrat itu yang bisa untuk tanaman semua itu. Dan apa yang terjadi? Saat-saat seperti itu, wah bisa hancur ini Inggris. Tapi ya ada seorang Yahudi yang jenius, pintar. Ya, caranya dia bisa ambil nitrogen di udara, dijadikan bahan bakunya bahan peledak, dan kekuatannya sama. Ini kehebatan orang Yahudi. Akhirnya dengan sumber yang tidak terbatas tadi, mereka tidak takut perang lagi, terus perang. Akhirnya Inggris tidak dijajah, dikuasai oleh Jerman. Tidak mudah nitrogen ini diubah menjadi nitrat. Kalau di alam ada dua cara fiksasi tadi. Tahu fiksasi? Lali kabeh. Yang pertama ada bakteri Rhizobium. Ini bisa ngikat nitrogen di udara, dimasukkan di dalam bintil-bintil akar. Tahu Rhizobium? Termasuk salah satunya kedelai. Ono bintil-bintil itu yang bisa narik, mengubah nitrogen N2 jadi nitrat untuk diserap. Yang pertama. Yang kedua, proses yang kedua, fiksasi tadi. Kalau N2 itu mengalami tekanan yang besar dan panas yang tinggi, akan berubah jadi nitrat. Kapan itu terjadi? Kalau petir itu datang, ceduer, puji Tuhan, Tuhan kasih petir. Sehingga kebutuhan nitrat butuh kita, tubuh ini butuh, semua butuh. Yang tidak mudah tadi bisa terjadi. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, segala kebutuhanmu Tuhan cukupkan. Amin. Karena engkau berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan sediakan buat setiap kita. Ada sumber yang tidak terbatas, cuma kita nggak tahu, belum mengetahui, dan belum menemukan untuk mengelolanya. Tapi di sekitarnya Allah sudah siapkan itu. Amin. Sehingga engkau tidak perlu khawatir, karena Tuhan jadi sumber pengharapan. Amin. Amin. Ayo, apapun yang terjadi hari ini, hatimu gundah, hatimu sedang gelisah, hatimu sedang sedih, atau engkau putus asa, nggak tahu apa yang terjadi, aku jadi PHK, tak mungkin aku mau kerja di mana, susah.
Anak-anak juga nanti kalau lulus ya apa ya. Sekali lagi, engkau punya sumber pengharapan yang luar biasa, yang menyediakan segala sesuatu tanpa batas. Ayo kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kurang usah. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan ragukan Dia. Jangan ragukan Dia. Jangan ragukan Dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Perjalananmu bersama dengan Tuhan akan menuntun engkau, membawa engkau kepada pengharapan yang terjadi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah. Ku berserah, hanya Yesus penolongnya. Saat ku berjalan, haleluya, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Kau bersamaku. Bintang yang terbaik bagiku, Kau lebih bisa pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Haleluya, haleluya. Bisa pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kita dalam bersama. Apapun yang sedang menghantui kehidupanmu saat ini, jangan kau menoleh ke kanan ke kiri, jangan buka mata. Selama ini kau lalai, selama ini kau sudah tidak sanggup lagi untuk mengucap syukur karena kelelahanmu, karena keputusasaanmu, karena tekanan yang begitu berat, sehingga kau lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, Dia ada di tengah kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, engkau yang butuh pengharapan itu untuk memenuhi kehidupanmu, menuntun langkahmu, engkau bisa berdiri menghadap kepada Tuhan. Engkau yang butuh Dia, engkau bisa berdiri. Silakan dan berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dengan seruan ratapan, di mana manusia tidak tahu, istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, gembalamu tidak tahu,
tapi engkau sedang butuh dia. Tuhan tahu. Berdiri angkat tangan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan, kau melihat kesungguhan anak-anakmu saat ini. Mereka butuh engkau. Dunia tidak bisa jadi harapan. Dunia ini sementara fana, tapi engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkaulah yang tetap sama, kekal, yang menjadi jaminan setiap kami. Ulurkan tanganmu, sama berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kau terima dalam nama Tuhan Yesus. Kau terima dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terima, terimalah, terimalah pertolongan, penyertaan, pimpinan. Terpuji namamu, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih memberkati hamba-Mu. Biarlah apa yang dilakukan adalah seizin dan semaunya Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi. Berkati keluarganya, pelayanannya, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.